Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi statistika industri, yaitu materi penutup ya, uji statistik dan parametrik. Jadi yang akan kita pelajari sebagai penutup mata kuliah ini adalah rantes dan juga rank correlation coefficient. Mohon izin share screen. Nah, yang pertama adalah ujiran ya. Jadi ujiran ini kita akan melihat apakah sampel yang akan kita ambil, bukan yang akan kita ambil ya, sampel yang sudah kita ambil itu adalah dia sifatnya acak gitu ya. Jadi uji keajakan dari sampel. Nah, di sini misalnya untuk kasus 16.7 ya. Jadi di sini kita akan melihat sebuah mesin untuk pengisian ya. Jadi pengisian botol akrilik untuk tinernya, pen thinner gitu ya. Jadi pewarna akrilik. Nah, apakah sampel dari 15 kontainer atau tadi packaging dari tinernya itu dari 15 kontainer kita mendapatkan variansi dari isiannya ya. Jadi 3,6, misal 3,9, 4,1. Nah, kita akan melihat apakah ini diambil secara acak atau tidak sampel yang kita punya. Nah, jadi H0-nya adalah sequence-nya random. Jadi ya, pengambilannya secara random. Nah, untuk H1-nya, sequence-nya is not random gitu ya, tidak acak. Nah, untuk alfanya kita gunakan 0,1. Nah, tes statistiknya kita nanti akan melihat V, jadi ada tabel V, tabel juga ya yang akan digunakan. Nah, yang pertama, jadi kita akan kembali juga ke uji tanda ya. Nah, jadi di sini setelah kita mendapatkan data, kontainer, dan jumlah dari komposisi kontainernya, bukan komposisi ya, isinya tadi ya, jumlah isinya si thinner dalam kontainer tadi, dalam misal kemasannya, kita melihat di sini dari ada 36, 39, 41, 36, 38 gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat apa variansinya seperti apa dengan mengurangi dengan nilai rata-rata. Jadi di sini kita lihat average-nya 3,9. Lalu sebelum kita memberikan tanda, kita kurangi ya. Jadi 3,6 dikurangi dengan mean, 3,9 kurangi dengan mean. Nah, jadi di sini adalah selisih tadi ya. Ingat untuk yang misalnya dia selisihnya 0, berarti sama, kita eliminasi ya sebagai sampelnya. Jadi bukan eliminasi sebagai simpel ya. Jadi untuk proses perhitungan kita eliminasi dulu ya. Jadi di sini tidak kita ikut sertakan dari 15 berarti tinggal 13 karena nomor 2 dan nomor 11 kita eliminasi. Lalu kita berikan tanda, yang minus berikan minus ya, yang plus juga berikan plus. Nah, dari tanda ini untuk N1 itu adalah yang untuk bertanda plus. Kita lihat ada berapa, jumlahnya ada 6. Untuk yang minus N2 itu adalah jumlahnya 7. Lalu, kita akan melihat run-nya. Oke, kita akan melihat run-nya. Run-nya di sini itu apa gitu ya. Jadi, ketika misalnya kita lihat ya, jadi untuk yang uji run ini, misalnya ini dari male, male, female, female, female gitu ya. Jadi di sini pengambilan misalnya berurutannya dari male ke terus female. Nah, ini kan pergantian ini berarti acak ya. Nah, ketika male run ini, jadi kita hitung ini sebagai run yang pertama, ketika kelompok female aja berarti run yang kedua. Nah, ketika misalnya berganti ke male lagi, kita bilang itu adalah ke run yang ketiga, terus female lagi, kita itu run keempat, dan seterusnya. Jadi pergantian-pergantian itu adalah yang kita akan melihat apakah ada berapa run gitu ya untuk sampel yang akan kita uji. Nah, sedangkan di sini kita akan melihat tandanya dari minus. Nah, ini berarti 1 run karena dia untuk yang selanjutnya berubah jadi plus ya. Jadi bisa dilihat sini minus, plus, ini run pertama, run kedua, habis itu minus lagi, run ketiga, plus, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 run. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada 8 run untuk sampel yang akan kita uji.
Oke, lalu kita akan melihat critical region-nya itu dari nilai P ya. Nah, nilai P-nya itu didapatkan dari mana? Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa nilai RAN-nya adalah 8. Nah, 8 ini dia lebih besar dari yang tadi ya, N1-nya 6 dan N2-nya 7. Nah, ketika misalnya lebih besar, berarti kita menggunakan rumusnya P, 2P, dalam kurung V lebih besar sama dengan 8 when H0 is true ya. Lalu kita ubah dia menjadi kurang dari sama dengan, berarti 2 dikali dengan 1 dikurangi P, V kurang dari sama dengan 8 when H0 is true. Karena tabel yang kita punyai adalah yang kurang dari sama dengan. Nah, kita cek di tabel kurang dari sama dengan berapa nilai tadi ya, P-value-nya. Nah, nilai P-value-nya dari tabel A18 itu untuk V8, lalu V8 ya, sebentar. Oke, dari sini, dari tabel kita dapatkan V kurang dari 8, kurang dari sama 8, kita bisa lihat di ketujuh, yang V ketujuh, lalu dengan N1, N2-nya tadi 6 dan 7 ya, 6 dan 7, nilai 7 0,5. Jadi di sini kita dapatkan 0,5 untuk nilai P-nya, lalu 2 dikalikan 0,5, tadi 1 kurangi setengah kan tinggal 0,5 ya, jadi P-nya adalah didapatkan 1. Karena kita lihat dari P-value, berarti H0-nya akan ditolak ketika P-value-nya kurang dari alfa ya. Jadi ketika P-value kurang dari alfa, kita menolak H0-nya. Nah, karena di sini 1 itu kan lebih dari alfa ya. Alfanya tadi 0,1 dan P-nya dapatnya 1. Berarti tidak ditolak dan sekuensnya random ya. Jadi H0-nya diterima, sekuens pernyataan yang asumsi menyatakan bahwa sekuens is random, itu kita belum punya bukti yang kuat untuk menolak hal tersebut. Oke. Lalu kita lanjut ke rank correlation coefficient ya. Jadi di sini non-parametric measure untuk gitu ya, untuk melihat apakah dua variabel ini memiliki hubungan gitu ya. Jadi seberapa kuat hubungan dari misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, jadi ini ya datanya berpasangan ya. Jadi kita akan menguji pastinya akan ada variabel Y dan variabel Y. Nah, contoh untuk yang 16.8, jadi di sini kita akan melihat apakah gitu ya, dari 10 brand rokok yang kita kumpulkan, nah, di mana apakah tar kontennya, jadi si kandungan kontennya ini akan mempengaruhi si nikotin konten ya. Jadi apakah memang dari 10 ini ketika misalnya tar kontennya tinggi, apakah nikotinnya juga tinggi gitu. Jadi kita akan melihat hubungan dari keduanya. Nah, yang pertama yang kita lakukan karena tadi rank correlation coefficient, berarti kita ranking seperti yang lalu-lalu ya, dari yang terendah sampai yang ketinggi, apa namanya ya, perankingannya. Jadi isinya kita ranking dari yang terendah sampai yang tertinggi, kerendah sampai yang tertinggi, nikotin juga kita punya ranking. Kalau yang sama kita mean gitu ya. Jadi kita lihat rata-rata rankingnya. Nah, di sini dapat untuk ranking yang tar dan juga nikotin. Lalu kita masuk ke setelah dapat rankingnya, kita akan melihat perbedaan ranking dari beberapa merek tadi ya. Nah, misalnya di merek yang pertama Viceroy gitu ya. Untuk yang tarnya X ya, jadi tar ini adalah X, Y ini adalah nikotin. Jadi ini adalah sama-sama di ranking kedua, berarti tidak ada perbedaan di sini. Lalu di Marlboro ada 4,5 dan juga 4, ada perbedaan 0,5 untuk ranking. Nah, lalu dan seterusnya kita dapatkan jumlah perbedaan untuk rankingnya. Nah, setelah itu kita akan bisa menghitung dari RS ya, RS yang rank correlation coefficient Spearman tadi, dengan rumus 1 minus 6 per N kali N kuadrat minus 1 dikalikan dengan summarize dari perbedaannya, X dan Y tadi ya. Nah, didapatkan di sini
N-nya 10, karena 10 brand yang kita uji, dapatkan RS-nya 0,9667. Nah, hal ini membuktikan bahwa tadi ya, kandungan tar dan nikotin memiliki korelasi positif yang tinggi. Jadi, ketika tarnya tinggi, nanti nikotinnya juga akan tinggi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.